Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Starlet Putri Cahya, saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait manajemen K3. Nah, adapun poin materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian manajemen K3, kedua yaitu tujuan manajemen K3, yang ketiga yaitu manfaat manajemen K3, dan yang keempat yaitu prinsip manajemen K3. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja di Indonesia per tahun 2020. Kecelakaan kerja dapat terjadi oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Untuk meminimalkan agar tidak terjadinya kasus kecelakaan kerja, maka dibutuhkan pengelolaan K3, manajemen perusahaan, melalui pendekatan sistem manajemen K3. Apa itu manajemen K3? Manajemen K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu institusi maupun lokasi proyek. Kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan kondisi di mana para karyawan terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen K3. Yang pertama yaitu perlindungan bagi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Kedua, perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu berada dalam kondisi sehat dan selamat. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap bahan dan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat manajemen K3. Yang pertama, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, menghindari kerugian bahan dan material. Yang ketiga, terciptanya tempat kerja yang efisien dan produktif. Dan yang keempat, meningkatkan image perusahaan. Prinsip manajemen K3. Terdapat 5 prinsip yang ada pada manajemen K3. Yang pertama yaitu komitmen dan kebijakan, kedua perencanaan, ketiga penerapan, keempat pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir peningkatan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai prinsip manajemen K3. Elemen-elemen apa saja sih yang terdapat dalam masing-masing prinsip manajemen K3 ini. Yang pertama yaitu komitmen dan kebijakan. Elemen-elemen yang terdapat pada poin ini yaitu kepemimpinan, tinjauan awal K3, dan kebijakan K3. Yang kedua yaitu perencanaan, yang terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian resiko, peraturan perundangan, tujuan dan sasaran indikator kerja, dan penerapan awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan. Terdiri dari yang pertama jaminan kemampuan, kedua identifikasi sumber bahaya, ketiga kegiatan pendukung, dan yang terakhir penilaian dan pengendalian resiko. Keempat, pengukuran dan evaluasi, yang terdiri dari inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen K3, dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Terdiri dari evaluasi penerapan kebijakan K3, tujuan, sasaran, dan kinerja K3, serta hasil temuan audit.
Sekian materi terkait manajemen K3 yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.